Sifat rezeki itu kan sebenarnya udah ya dari guru-guru gitu kan, dari ulama juga sudah banyak menyampaikan bagaimana tahu caranya berterima kasih. Rezeki itu bukan materi saja tentunya gitu kan ya. Itu intinya kita selalu bersyukur, banyak ya introspeksi. Itu rezeki itu akan ngalir dengan sendirinya sih sebenarnya gitu. Kalau kita mendapatkan rezeki berlebih, alhamdulillah kecukupan semua, kita gunakan di jalan yang benar, insya Allah awet dan yang paling penting berkah. Yang kedua, kita menggunakannya ke hal-hal yang negatif gitu. Mungkin masih awet, tapi nggak berkah. Allah itu memberikan ujian itu bukan hanya kesusahan, kesenangan pun itu ujian gitu. Kan istrijat itu kan Allah sudah memberikan peringatan gitu ya. Jangan. Prosesnya awalnya gimana sih Bang? Untuk sate jamur sendiri itu kan dari jamur fresh ya. Kita lain daripada yang lain. Kalau yang lain-lain mungkin diolah dulu, dimasak atau direbus gitu kan. Nah kita sendiri pakai jamur fresh. Jamur fresh itu jadi dalam artian kita ada supplier dari petani langsung untuk yang jamur kan. Dari awalnya jamur kita pakai jamur tiram. Jamur tiram ini jadi dari jamur tiram ini kita fresh dari petaninya, ada suppliernya langsung. Dengan otomatis kualitas ya, dengan pilihan kita bisa pilihan gitu kan, beda dengan kita ambil dari pasar gitu. Nah kalau untuk stok per harinya berapa sih? Per hari kita nggak bisa ngejar banyak sebenarnya ya, karena makan waktu. Untuk 1 kilo jamur itu paling banyak 70 tusuk 1 jam, menghabiskan waktu 1 jam. Jadi kita paling 10 kilo. Dan sebenarnya juga masih di rumah lagi nusukin juga gitu, ada istri di rumah masih untuk ya, jadi nggak begitu banyak lah, paling baru 10 kilo gitu. Oke, selain dari jamur ada apa? Selain jamur itu satunya sate aci ya, ini yang sate acinya. Sate aci juga kita cari ibaratnya inovasi lainnya. Kalau kebanyakan jajanan dulu kan sate aci aja gitu kan ya. Nah ini kita dari pengolahannya kita kasih ebi, jadi judulnya itu sate aci ebi gitu. Jadi selain rempah-rempah bumbu, untuk pas pengadonannya itu ya ada ebinya gitu di dalam adonannya ini gitu. Jadi, kan prosesnya kan untuk pembakarannya ya. Oke. Jamur nih dari fresh ataupun aci dibakar dulu untuk setengah matang, ditaruh di bagian atas untuk stok biar nggak terlalu lama menunggu pembelinya gitu kan. Dibakar setengah matang itu sambil ada yang beli, ada yang pesan, langsung dicelupin ke bumbu oles lah kita sebutnya. Bumbu oles ya banyak, bumbunya juga maksudnya nggak asal kecap aja gitu, bener-bener ada bumbu-bumbunya juga. Nah, dari bumbu-bumbunya, iya ada bumbu dapurnya segala macam komplit lah. Tuh ada kecapnya juga. Jadi kalau jamur dua kali bakar. Ya 2 kali bakar ya. Sate aci 1 kali bakar ya dia. Ini sambelnya boleh lihat. Nah, ya. Ini untuk sambal kacang sate aci. Ya. Tidak menutup kemungkinan yang suka sambal kacang pun, terutama yang udah langganan biasanya kalau suka yang jamur pun nggak pakai ini, pakai jamur juga, pakai aci bisa dia. Ya. Yang jamur nggak menutup kemungkinan sih. Oh aci nggak boleh pakai ini. Yang jamur nggak boleh pakai bumbu kacang. Boleh juga sih, tergantung selera aja kalau itu mas. Tapi kita merekomendasikannya yang jamur itu dia pakainya kecap, cabai, tomat, bawang. Kecap, cabai, tomat, bawang seperti olahan sate kambing pada umumnya, untuk sausnya lah ibaratnya gitu kan. Tuh, nah kalau aci baru dia pakai bumbu kacang. Ini diapain kok bisa lembut begini? Ini dari kita pakai cabenya, cabai rawit ya, cabai rawit caplak gitu. Pakai chopper, kita chopper dia. Oh, di-chopper. Iya, di-chopper. Chopper jadi dia lebih agak halus gitu kan. Ya halus, sama bawang merahnya juga di-chopper dia. Nah, kalau tomat kita sisir aja dan sate aci ebi di Jalan Muhammad Toha. Sebelumnya pada tahun 2018 sate aci dan sate jamur ini bukan jualan utama dari saya gitu kan. Karena sebelumnya yaitu jualannya itu mie koclok sama soto mie kikil khas Cirebon. Karena berjalannya waktu ditambah istri udah hamil besar gitu kan, waktunya lahiran juga di 2020 rasanya tuh, jadi sempet kerepotan gitu kan, anak ketiga, jadi ya udah serba repot lah, nggak kepegang, mau jualan repot, nggak jualan nggak ada pemasukan gitu. Jadi di sate jamur ini hitung-hitung sebagai sampingan untuk tambahan lah, karena pengerjaannya simple, nggak memakan banyak waktu gitu kan. Ditambah dengan bahasanya modalnya lebih kecil dari mie koclok dan soto mie kikil itu. Pas di tahun 2020
2021 kemarin pas sebelum Ramadan barulah tuh alhamdulillah banyak orang yang tahu. Sempat istilahnya viral, banyak dari luar kota Cirebon sendiri, dari Kuningan, Majalengka, Indramayu. Oh ternyata karena memang media ngebantu mengiklankan lah, bahasanya mengiklankan, banyak masyarakat yang tahu. Senang juga sih, jadi banyak orang-orang lebih mengenal gitu di Jalan Muhammad Toha yang jadi tempat apa ini ya, street food lah bahasanya. Walaupun lagi masih proses untuk ke pemerintahnya juga kan gitu. Boleh. Ini bumbunya yang bikin apinya gede apa sih? Itu ada minyaknya sih Om, sedikit ya, kasih minyak. Ini dari minyak apa berarti? Ada bumbu rempahnya juga. Iya. Ini sampingnya stoknya berarti ya? Kalau yang ini buat stoknya. Jadi kalau misalkan minyaknya agak habis, kasih lagi gitu. Ya buat bikin rame aja lah. Yang mau usaha mempertimbangkan modal udah pasti pertama, kedua harus ibaratnya jangan setengah-setengah lah untuk segala melakukan sesuatu ya, jangan setengah-setengah, yang penting serius, yakin. Modal mas sebenarnya nggak perlu modal besar, karena saya sendiri awalnya modal yang saya keluarkan cuma 200.000 itu dapat untung bersihnya sekitar 300.000. Modal 200.000, untung bersihnya udah pakai belanja lagi untuk besoknya, itu modal bersih 300.000 untungnya gitu. Kalau untuk Sekarang alhamdulillah ya lebih kurang 12, 13 itu dengan modal lebih kurang 400-500. Masa iya saya nggak bisa memperkenalkan atau menjual makanan yang belum ada sih, yang belum pernah saya lihat di Cirebon gitu kan. Ya karena keyakin itu. yakin ya? Iya, keyakin. Iya. Usaha rame pertama, biar usahanya rame itu menjaga kualitas dari bahan baku. Lagi, yaitu ditambah kalau yang masih punya orang tua, mintalah doa sama orang tua, terutama ke ibu. Mau gimana pun usaha kita kalau orang tuanya nggak meridoi, kasarnya nol lah. Itu pengalaman sih, walaupun saya sama adik tetap sama prinsipnya tuh strategi untuk pemasaran dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau dibalik itu semua tetap yang orang tua tuh berperan penting gitu. Apalagi doanya udah gitu. Apa yang kita peroleh nggak selayaknya kita kan ambil sendiri, nggak ambil semua gitu, maksudnya nggak ambil semua. Ya kalau ajaran Islam gitu ya ada sebagian 30-35% sedekah itu sebenarnya kan penolak bala, penolak bala, memperlancar rezeki. Jadi semakin kita memberi, insya Allah yang kuasa juga akan lebih senang gitu. Oh, kita memberi, diberi lebih lagi gitu. Semua tergantung sikap kita ke orang lain. Kita baik, apa yang kita dapat insya Allah baik lah gitu sih. Pertama jangan pernah menyerah, dalam artian ya mungkin banyak cara menyiasatinya. Mulailah dari nol, nggak usah dari yang besar, nggak usah dari yang pengen terlihat orang, udah cukup jalanin sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, ya sekiranya itu bisa berjalan dengan waktu tertentu. Dalam artian usahakan nggak mungkin 1 bulan 2 bulan. Terus ya banyak ini aja lah, banyak sharing, ngobrol sama teman, karena usaha nggak lancar kalau kita banyak sharing, banyak ngobrol sama teman, ya dari teman itu bisa menghasilkan ide usaha B, usaha C, jadi terus berkembang lah gitu untuk pemikirannya gitu. Untuk